Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Anastasia Zikri. Saya semester 4 dari kelas G. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester. Soal yang pertama, jawabannya saya ambil referensinya dari penulisnya yaitu Muhammad Adib Fanani dan Muhammad Iqbal Abdurrahman. Judul bukunya yaitu Revitalisasi Pendidikan Agama Islam dalam Menjawab Tantangan Era Digital. Sumbernya yaitu dari Lectures Journal of Islamic and Education Studies volume 1 nomor 1 2023. Nah, jawabannya yang pertama yaitu demokratisasi pendidikan dalam pendidikan PAI di sekolah umum, penerapan prinsip demokratisasi yaitu keterbukaan akses. Keterbukaan aksesnya itu menyediakan materi PAI yang eksklusif dan dapat diakses oleh semua siswa tanpa memandang latar belakang agama atau sosial. Nah, partisipasi aktifnya yaitu mendorong diskusi dan dialog antar siswa untuk memahami nilai-nilai Islam secara kontekstual. Nah, terus ada keadilan kurikulum. Keadilan kurikulumnya yaitu menyesuaikan kurikulum PAI agar relevan dengan kebutuhan dan realitas siswa era digital. Nah, ada juga tantangan di era digitalnya. Nah, pertama, disparitas akses teknologinya itu tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan internetnya. Yang kedua, overload informasi. Nah, banyak banjir informasi di internet dapat membingungkan siswa dalam memahami ajaran Islam yang benar. Yang ketiga, kurangnya literasi digital. Nah, guru dan siswa ini mungkin belum memiliki keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, nomor 2, saya ambil referensi dari penulis Sri Wisnu Nugroho, Nur Laila, dan Taufik Fahrul Rojab, dan Usman Agustin, yaitu dengan buku yang berjudul Epistemologi Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Nah, sumbernya ini dari Jurnal Filsafat Indonesia, volume 6 nomor 3 2023. Nah, jawabannya konsep Ibnu Khaldun. Tahapan pembelajaran atau tadarruj itu pendidikan harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari hal-hal dasar menuju yang kompleks. Nah, ada perpaduan akal dan adabnya, yaitu pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan moral siswa atau manusia ya. Kurikulum merdeka, fleksibilitasnya yaitu memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Ya, dan selanjutnya ada profil pelajar Pancasila, yaitu menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Nah, selanjutnya ada aplikasi di SMP. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proyek yang relevan dengan kehidupan siswa. Penilaian holistik yaitu menilai tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sosial siswa. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu saya ambil sumbernya dari penulisnya Burhanuddin. Judul bukunya yaitu Terobosan Kiai Dahlan dalam Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Sains. Sumbernya dari Program Studi Fisika Universitas Ahmad Dahlan tahun 2023. Jawabannya yaitu integrasi ilmu agama dan sains ala Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menghadapi dekadensi moral. Relevansi pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pertama ada pendidikan holistik, yaitu menggabungkan ilmu agama dan sains untuk membentuk individu yang beriman dan berilmu.
Yang kedua ada kontekstualisasi ajaran Islam, yaitu mengaitkan ajaran Islam dengan fenomena alam dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada desain pembelajaran PAI yang bertema kebesaran Allah dalam alam semesta. Nah, aktivitasnya yaitu mengamati fenomena alam dan mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya yaitu menumbuhkan rasa kagum kita dan syukur kita kepada Allah melalui pemahaman ilmiah. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4 yang saya ambil dari penulisnya yaitu Julie Amalia Nasucha. Judul bukunya itu Pendidikan Akhlak Perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Relevansinya dalam Pendidikan Agama Islam. Nah, sumbernya ini saya ambil dari Tadris, yaitu Jurnal Pendidikan Islam volume 8 nomor 1 tahun 2013. Jawaban yang saya ambil adalah pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang akhlak dan tawadu dalam pengembangan karakter Islam. Nah, analisis pemikirannya itu pentingnya adab, yaitu pentingnya adab menekankan bahwa adab adalah fondasi dalam menuntut ilmu. Yang kedua ada tawadu terhadap guru. Tawadu terhadap guru yaitu menghormati guru sebagai bentuk kita penghargaan terhadap ilmu. Terus yaitu selanjutnya ada penerapan dalam pembelajaran PAI. Nah, penerapan dalam pembelajaran PAI yang saya ambil, yang pertama ada modeling. Modeling yaitu guru menjadi teladan dalam berperilaku dan bersikap. Yang kedua ada pembiasaan. Pembiasaan yaitu adalah membiasakan siswa untuk bersikap sopan dan hormat kepada guru dan sesamanya. Nah, selanjutnya saya mengatasi krisis keteladanan. Nah, di sini ada poin-poin yang saya ambil. Yang pertama ada pelatihan guru. Pelatihan guru adalah meningkatkan kompetensi spiritual dan moral guru. Yang kedua ada kurikulum berbasis karakter, yaitu mengintegrasi nilai-nilai akhlak dalam setiap mata pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5 yang saya ambil dari Muhammad Nasir dengan judul buku Sejarah dan Pandangan Organisasi Persatuan Islam Ahmad Hasan yang bersumber dari Tobaqot, yaitu Jurnal Studi Islam dan Pendidikan volume 1 nomor 1 tahun 2023. Dengan jawaban yaitu analisis pemikiran Ahmad Hasan atau Persis dalam konteks kurikulum PAI, konservatisme atau reformisme. Nah, yang pertama analisis verifikasi ajaran Islam, yaitu menekankan kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Nah, konservatismenya itu yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam dari pengaruh luar. Nah, reformismenya mengajak umat untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagaimana bentuk pembaruannya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6 yang saya ambil dari penulisnya yaitu Muhammad Ihsan dengan judul buku Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam. Sumbernya itu dari Iqra, Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan, volume 7, nomor 1, tahun 2023. Dengan jawaban sintesis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam menyusun visi dan misi program studi PAI. Sintesisnya yaitu Ontologinya yaitu hakikat pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman dan berilmu. Nah, epistemologinya, sumber ilmu dalam Islam ini berasal dari wahyu dan akal. Aksiologinya, tujuan pendidikan adalah kebaikan dan kemaslahatan umat. Nah, aplikasi dalam visi dan misinya itu, yang pertama visinya itu ingin menjadikan program studi unggulan dalam menghasilkan pendidik yang berakhlak mulia dan kompeten. Nah, misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang integratif antara ilmu agama dan umum, serta berorientasi pada pengembangan karakter. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7
yang saya ambil dari penulisnya yaitu Wastuti dengan judul buku Konsep Ta'dib dalam Pendidikan Islam atau Studi atas Pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yang bersumber dari skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2010. Dengan jawaban evaluasi konsep ta'dib Syekh Naqib Al-Atas dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, evaluasinya yaitu konsep ta'dib ini ya adalah pendidikan sebagai proses internalisasi adab dalam nilai-nilai Islam. Nah, tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, perbandingannya, keduanya ini menekankan pada pembentukan karakter dan moral peserta didik. Namun, konsep takdib ini lebih spesifik pada internalisasi nilai-nilai Islam. Nah, penerapan dalam RPP pendidikan agama Islamnya yaitu ada integrasi nilai adabnya. Nah, integrasi nilai adabnya itu menjadikan adab sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, penerapannya itu adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini menggunakan pendekatan yang menekankan pada keteladanan dan pembiasaan. Selanjutnya, saya akan menjawab nomor 8, yaitu jawaban nomor terakhir, yang penulisnya diambil dari Abudin Nata. Judul bukunya Islamisasi Ilmu Raji Al-Faruqi, sumbernya dari repositori UIN Malang tahun 2015. Nah, dengan jawaban yaitu model pembelajaran interdisipliner antara pendidikan agama Islam dan ilmu sosial itu berdasarkan pandangan Islam Raji Al-Faruqi yang pertama dari model pembelajarannya. Nah, temanya ini keadilan sosial dalam perspektif Islam dan sosiologi. Aktivitasnya itu studi kampus yang menyelenggarakan menganalisis fenomena sosial dengan pendekatan Islam dan sosiologi. Yang kedua ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini membahas solusi atas permasalahan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuannya yaitu membentuk siswa yang mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Nah, sekian jawaban dari soal tersebut yang sudah saya jawab dan saya cari dari referensi-referensi yang saya dapat dan saya temukan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada yang salah atau masih ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.